Halo guys, jadi sekarang saya lagi ada sedikit masalah pada lampu headlamp saya. Ini lampu depan saya ini mikanya sudah diganti sekitar 2 tahun yang lalu, yang mana bahan dari mika ini bukan produk original. Jadi barangnya ini dibelinya dari Cina, impor, tapi melalui toko online, belanja melalui toko online. Jadi memang eh, ada ya kelemahannya produk asli original dengan produk non original. Memang sekilas tampaknya mikanya ini masih terlihat bening ya, tapi setelah masa pemakaian 2 tahun, ketika dihadapkan dengan situasi suhu panas, baik itu ketika malam ataupun siang, mikanya ini tidak mampu menahan suhu panas, tidak mampu beradaptasi dengan suhu panas. Jadi sehingga ketika mobil ini melaju dalam kecepatan, ketika dia ditiup oleh angin, terdapat perbedaan suhu antara suhu di dalam mika dengan di luar mika, hingga terjadi retak-retak kecil dan lama kelamaan menjadi retak yang besar. Nah, retak itu memang tidak terdapat di depan sini ya, tapi adanya di sekitar sini. Nah, awal mulanya tidak terlalu banyak, tapi lama kelamaan menjadi banyak. Nah, awalnya memang tidak mengganggu, tapi kalau dilihat-lihat atau semakin diperhatikan, ya sangat insecure ya. Apalagi ketika disentuh dia terlihat kasar, tidak kasar, dan menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang lewat ya kan, apa ini memang motifnya atau daya tahannya yang lemah. Jadi ya saya jawab memang ini daya tahannya memang lemah. Dulu ini pernah saya ganti dari yang original ke yang non original karena masalahnya awalnya itu lampunya buram, mengalami baret halus, sama seperti ini juga, cuma dia baretnya halus, lebih halus. Itu tidak sekasar ini. Kalau ini baretnya cukup sangat dalam ya, guys. Jadi mika aslinya, mika bawaan Ford Fiesta yang aslinya adalah ini ya guys ya. Kalau kita lihat dari teksturnya, bagian paling depan ini lebih buram daripada bagian dalamnya ya guys ya. Maksudnya ada bagian ini guys, bagian depan ini guys ya, lebih buram daripada bagian ininya atau bagian di dalam sini. Itu artinya memang terdapat penerimaan suhu dari yang panas dari mesin ini ya guys ya, atau dari lampunya. Nah, kenapa dia lebih buram pada bagian ini? Kalau saya sih menganalisanya itu karena bagian ini lebih sering mendapat terpaan angin atau terpaan suhu yang dingin. Nah, jadi ketika dia panas, pada bagian ini menerima suhu yang dingin, akibatnya terjadi retak-retakan kecil. Nah, retakan kecil inilah yang menyebabkan buram pada mika lampu ini. Nah, karena retakan ini terjadinya begitu banyak ya kan guys. Nah begitu deh. Sedangkan pada bagian dalamnya itu tidak ada sama sekali, sehingga meskipun mika ini berusia sekitar 2 tahun, atau bukan 2 tahun, malahan ada sekitar 11 tahun usianya. Nah, pada bagian ini masih terlihat bening. Berbeda dengan mika, bukan mika bawaan ya biasa. Nah, ini lebih lemah daripada bawaan aslinya. Di sini kita lihat mikanya lebih bening, masih
cukup layak kalau dikatakan pada bagian depannya, tapi sangat buruk pada bagian tepinya. Sedangkan pada Mika yang lama itu bagian tepinya masih bertahan, masih mampu bertahan. Hanya pada bagian depan dia tekstur yang sangat kasarnya. Untuk menambah wawasan kita guys, mari kita lihat ya, pada Mika aslinya itu kita bisa melihat data-data pada bagian atas Mika tersebut, ada mereknya Ford dan nomor serinya ya guys ya, saya nggak ngerti ini. Nah, sedangkan begini guys ya, sedangkan pada Mika non original itu sama sekali tidak ada ya guys ya. Nah, seperti ini deh guys. Nah, itu tidak ada nomor serinya, tidak ada mereknya sama sekali. Begitu juga yang sebelah sini. Nah, ini yang menarik guys. Ketika kita memperhatikan sisi sebelah kiri saya ini, pada kondisi lampu pada bagian kanan saya itu malah baik-baik saja guys. Jadi usia Mika ini dengan usia Mika itu sama, sekitar 2 tahun. Tapi kondisi Mika sebelah kanan ini lebih bagus, maksudnya tidak mengalami keretakan. Nah, ini mungkin karena suhu panas pada bagian sini tidak terlampau banyak. Dia hanya menerima suhu pada lampu saja, tidak pada mesin. Kenapa? Karena pada bagian ruang mesin itu sebelah sini itu lebih banyak komponen-komponen non mesin, istilahnya yang bukan mesin. Sedangkan pada mesin itu lebih banyak sebelah kirinya, sehingga ketika dia mendapat hembusan dari fan radiator, angin itu mungkin lebih banyak mengarahnya ke sebelah sana. Jadi ketika kita berhenti atau ketika mobil ini dalam keadaan berhenti, angin berhembus ke arah mesin, itu kita bisa merasakan suhu keluar dari sisi sebelah sini, dari sela-selanya. Bahkan ada keluar dari sebelah sini. Selain itu keluar dari bawah. Jadi di sini juga dia menerima suhu panas. Kenapa bagian ini tidak terjadi retakan? Karena suhu panas di bagian sini itu stabil, dia tidak menerima terpaan angin dari depan. Sedangkan angin tuh lebih banyak diterima oleh bagian sini, itu guys.